Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube SSB Karya Ngom Balikpapan. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai lagi sama Coach Dedi. Jadi waktu itu kita sudah pernah podcast dalam beberapa edisi sebelumnya, tapi mengenai fisik ya, tentang fisik. Nah, sekarang sudah banyak perubahan dari diri beliau. Kita akan tanya-tanya. Mungkin bisa disapa dulu penonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bang Panji sudah mengundang saya ke sini. Undangan lagi. Iya. Oke, ini kemarin yang terbaru ini ya dari Bang Dedi ini, kemarin baru selesai kursus nih, lisensi B ya di Malaysia. Ya, 1 tahun lalu. 1 tahun lalu. Ya, sudah setahun. Ya, ini pas 1 tahun lalu. Waktu itu sama Bang Ase, Bang Aidin Elmi atau Jejet, Dan Bayu Guntoro. sama Bayu ya dari Indonesia ya. Nah, ini ada pengalaman menarik sih. Maksudnya yang kita harus petik, kenapa Bang Dedi ini ngambil D-nya di Indonesia. Iya kan? Di Indonesia untuk dasar, tapi untuk C, B, dan saya ingat ngambil fisik sama Kiper, ya kan? Itu di Malaysia semua. Emang ada apa dengan negara Malaysia itu, Bang? Bisa cerita-cerita dulu sedikit lah. Kenapa kursus di sana? Sebenarnya sama aja ya. Dimanapun kita kursus, intinya kita harus untuk belajar. Belajar dari instruktur, belajar dari materi, dan belajar dari teman-teman peserta. Sebenarnya waktu ngambil lesson C di Malaysia itu, karena di Indonesia saat itu 2018 itu kan jarang ya, ada lesson itu jarang sekali. Jarang. Jadi kalau ada itu kuota pesertanya pasti full, dan diutamakan pasti mantan pemain. Untuk waktu C dulu ya? Mantan pemain yang sudah megang klub. Sedangkan kita saat itu siapa saya gitu kan. Jadi sudah daftar di Makassar, sudah bayar, akhirnya kembali uang tergeser. Padahal nama saya sudah ada. Pernah juga terus di Banjar, Jakarta sama. Saya mikir kalau nunggu dapat kesempatan, waktunya kan terbuang percuma. Sedangkan kita butuh cepat nih. Pingin dapat ilmu, pingin belajar. Akhirnya ada channel, dapatlah di Malaysia. Di Malaysia, mungkin orang bilang di Malaysia, ngambil di Malaysia lebih banyak duit ya, banyak uang karena harus terbang luar negeri. Padahal di sana ternyata lebih murah sekali harganya. Nah, jadi pengalaman itulah yang membuat saya akhirnya suka ngambil di sana, sekaligus belajar, ngelihat dunia luar, ngelihat sarana dan prasarana di sana, ketemu orang baru, ketemu lingkungan baru yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Dari sana juga lah akhirnya channel-channel itu terbuka. Ya, waktu di 2018 saya ngambil C kan akhirnya punya grup. Ya, ada grupnya. Ada grup, terus beberapa bulan kemudian ada grup, ada pengumuman license goalkeeper AFC level 1. Wah, saya minat itu, padahal saya enggak berbakat untuk jadi kiper. Jadi saya pingin ambil karena pingin ngelatih anak saya. Saat itu anak saya Dipa itu masih usia 9 tahun. Masih 9 tahun. Belum jadi kiper, masih tidak bisa apa-apa. Perempuan ya? Perempuan. Masih tidak bisa apa-apa. Cuman pada saat saya suruh dia main bola, dia tidak punya kemampuan. Tidak punya bakat, tidak punya apapun, tidak punya sama sekali, minus. Lari pun salah. Gimana mau jadi pemain? Larinya kayak robot ya? Larinya kayak kepiting, kayak nyamping-nyamping gitu. Akhirnya saya bilang, wah, saya pingin jadikan dia goalkeeper. Saya pernah private panggil coach goalkeeper Bang Aswan. Supaya datang ke rumah saya kan jauh. Dari Balikpapan 35 kilo. Yang pergi datang ke rumah saya tidak sanggup. Karena saking jauhnya. Saya pikir kalau mau jadi seorang goalkeeper, dia harus dilatih secara intens. Secara kontinu lah ya. Tapi
siapa yang ngelatih dia? Sedangkan dia tidak punya bakat. Berarti harus saya sendiri sebagai orang tuanya. Nah itulah akhirnya saya minat, saya harus ngambil lisensi goalkeeper nih, biar tahu ilmunya. Walaupun saya bukan seorang goalkeeper, tidak pernah jadi goalkeeper, tidak mengerti goalkeeper, tapi goalkeeper itu komplit. Ya akhirnya saya memutuskan untuk ngambil lisensi goalkeeper, walaupun dengan kemampuan saya yang terbatas. Tapi memang bisa ya, bukan sosok istilahnya tuh kalau main bola oke, main bola ya kan, tapi bukan penjaga gawang. Tapi bisa ya ngambil kursus goalkeeper itu ya? Bisa asal ada kemauan, mau, yakin, ya kayak saya mau aja, mau untuk bisa ngelatih anak. Artinya saya nanti ngelatih anak saya, dasarnya bukan hanya saya ngeliat YouTube, dasarnya bukan hanya saya ngeliat orang terus saya praktekkan, bukan. Jadi saya harus terprogram ya, seperti yang saya pernah pelajarin. Jadi saat itu setelah ngambil lisensi ada pengumuman, saya ikut. Kebetulan di sana murah. Murah sekali. Di 2018 itu sekitar 3 juta rupiah. 3 juta ya? 3 juta rupiah. Sedangkan di Indonesia saat itu belum ada level 1 goalkeeper. Belum ada. Jadi setahun beberapa bulan setelah saya ngikutin, instruktur saya nelpon, Didi, dia manggil saya Didi. Kau berbanggalah orang Indon pertama yang ambil level 1, karena di Indonesia federasimu baru ngubungin saya untuk melaksanakan lisensi goalkeeper di Sawangan di 2018 akhir. 2019 awal kayaknya. Jadi saya ngambil ke sana cuma untuk melatih anak. Dan saat itu pun saya masih bekerja. Karena waktu saat itu cuti saya sudah saya ambil untuk ngambil lisensi di Malaysia. Kan habis sudah cuti saya di 2018. Karena C itu 2 minggu ya? Iya, 2 minggu. Di 2018 lagi, saya itu kabur dari kerjaan. Saat itu ada kerjaan ya di luar kota, di daerah Kaltara, Nunukan, 2 minggu. 1 minggu di sana, saya kabur. Saya cuma bilang, berapa lama? Seminggu aja. Seminggu aja. Ya, saya kabur, saya bilang sama teman, jangan kasih tahu orang kantor ya, saya kabur mau ke Malaysia. Cuman untuk ngambil itu. Setelah dari situ, saya pulang kembali ke Nunukan lagi. Untuk bekerja. Karena saat itu masih bekerja, fokus bekerja. Dan di sana, saya banyak belajar tentang goalkeeper. Seperti instruktur saya pun bilang, pas saya nyampe, saya telat ya. Telat, dia ditanya, apa kamu di Indonesia pelatih goalkeeper? Bukan. Apa kamu pelatih klub? Bukan. Terus untuk apa kamu ambil lisensi goalkeeper? Saya bilang untuk ngelatih anak saya. Wow, untuk ngelatih anak, hanya ngelatih anak mau umur berapa? Umur 9 tahun. Belum jadi goalkeeper, belum. Ya dia aja kaget. Ya saya cuma bilang, apa nanti yang coach berikan saya, nanti suatu hari ke depan saya akan beritakan apakah saya bisa berhasil, saya belajar ini bisa saya aplikasikan untuk anak saya. Ya itu yang gue cita. Untuk B-nya? Untuk B-nya tahun kemarin saya juga ngambil di Malaysia. Karena di Indonesia, saya sebenarnya bukan kenapa dengan Malaysia, cuman di Indonesia saya selalu waiting list. Di 2022 saya daftar di Makassar ya, kayaknya B itu ada. Saya udah hubungin Coach Yeyen, nama saya juga sudah ada masuk di list. Tapi ditunda ya, karena PSSI waktu itu lagi peralihan ya kayaknya kemarin. Peralihan habis kongres kayaknya kalau nggak. Ya, jadi tidak ada. Ya udahlah, batal. Nggak taunya ada lagi muncul di grup license B di Malaysia dan lebih murah. Akhirnya berangkat ke Malaysia. Alhamdulillah ngambil B-nya di sana lagi. Jadi C goalkeeper, B-nya di Malaysia. Nggak lama A-nya nanti. Insya Allah A-nya. Kalau ada rezeki tahun ini. Oke. Jadi hampir semua kursusnya itu di Malaysia. Jadi buat yang belum tahu, Coach Dedi ini pelatih juga. Dia ngelatih sudah berapa lama ya? Dari lama sudah ya? Ngelatih itu sekitar 10 tahun lebih. Nah iya, sudah 10 tahun lebih. Punya anak 2.
Satu perempuan, satu laki-laki. Nah, yang perempuan ini kemarin sudah berhasil menembus tim nasional wanita U17. U17 kemarin, baru aja kemarin di Bali. Kalau yang anak keduanya masih umur 11 tahun, masih diproses juga. Jadi kalau kita perhatikan dan kita lihat ini, Coach Dedi ini ambil kursus itu semata-mata pertama untuk anaknya 2, ya kan? Baru nanti ke aplikasikan ke yang lain gitu ya. Nah, kita akan bahas yang lebih hot-hotnya ini. Anak yang Coach Dedi, si Edelweiss Aura Diva berhasil nembus timnas U17 wanita. Mungkin itu yang pertama kali untuk anak Balikpapan ya, wanita. Mungkin ya, tapi kayaknya dulu pernah ada anaknya Coach Jafar Tuasikal ya. Coach Jafar. Dulu sih. Angkatan lama ya. Angkatan lama. Nah, untuk yang tapi bukan goalkeeper. Nah, tapi bukan goalkeeper. Nah, dan juga Edelweiss Aura Diva ini di tahun ini bersama dengan anak dari Bang Kristiono juga itu bisa nembus U16. Tapi masih TC kalau nggak salah, ini masih TC. Jadi 2 anak Balikpapan saat ini ada di timnas. Tapi memang menjadi catatan penting sih, karena apa, anak Balikpapan ini habis sudah di timnas itu. Terakhir itu eranya Kartika Aji untuk level senior. Tahun lama sudah ya, sebelum Covid, ya kan? Nah, habis itu nggak ada lagi ada lagi pemain-pemain dari Balikpapan itu yang menembus timnas. Nah, mungkin kita bisa sedikit mengulik lah gimana proses Diva bisa sampai ke timnas itu, ya kan? Karena dia bisa berhasil masuk ke timnas junior, bisa bermain juga. Kemarin saya lihat itu juga main, meskipun hanya 30 menit ya. Tapi itu adalah sebagai pemain pengganti. Kiper kedua lah. Kiper kedua, tapi itu pengalaman yang luar biasa karena di tahun sebelumnya dia juga dipanggil TC, tapi di U19. Meskipun tidak lolos, tapi di situ mereka sudah terpantau, iya kan, sudah terpantau, dan akhirnya ya tahun inilah kesempatannya. Mungkin di tahun yang akan datang sudah bisa jadi starting. Amin. Karena pasti ada pembenahan lah dari bapaknya. Mungkin bisa cerita-cerita sedikit lah proses Diva ini jadi kiper dari pertama, karena memang basicnya katanya bukan kiper ya kan, bukan juga pemain bola, tidak berbakat juga. Gimana itu prosesnya itu, Bang? Sedikit lah, singkat-singkat. Ya sebenarnya ada, kalau saya amatin ya, ada 5 poin. Diva sekarang bisa berada di timnas, bisa berada di PON Putri, Kaltim. Betul. Ada 5 poin. Dan 5 poin ini berketerikatan. Jadi kalau satu pun tidak ada, tidak bisa. 5 poin yang saya amatin. Yang pertama, karena Allah. Hanya karena Allah. Semua karena Allah, ya kan? Ya, semua karena Allah. Yang kedua, doa orang tua. Doa orang tua dan mereka yang support, keluarga, teman, rekan, sahabat. Jadi kalau tanpa doa orang tua, Allah pun tidak bakal mengabulkan kan? Iya, tidak. Doa orang tua ditopang oleh Allah, jalurnya jalur langit. Mau seperti apapun, kalau sudah itu yang berpedoman, insya Allah pasti ada jalan. Jalur langit. Tapi kalau hanya itu juga tidak mungkin. Yang ketiga itu konsisten. Kerja keras yang konsisten. Jadi konsisten, kerja keras bisa, tapi kalau tidak konsisten tidak bisa. Kerja keras dia 1 tahun aja, habis itu dia tidak konsisten, tidak bisa. Jadi konsisten dan kerja keras. Yang keempat, kritik. Ya, kita bahas dulu masalah konsisten. Ini Diva sendiri yang cerita. Dedi, dia manggil saya Dedi. Jadi teman-teman Diva di timnas kiper itu baru 1 tahun latihan, ada yang baru belum sampai 1 tahun sudah bisa ikut seleksi, sudah lolos. Sedangkan Diva sendiri 6 tahun latihan. Ingat, 6 tahun latihan, kerja keras, konsisten. Ya saya cuma bilang, nah mungkin dia punya bakat alami. Bakat alami itu fisik. Karena kiper itu hanya harus punya kemampuan
harus punya basic keberanian fisik dan mental. Sedangkan kamu tidak sama sekali. Berarti prosesmu lebih lama dari mereka. Dan itu bagian dari proses. Ya itu, secara kalau kerja keras tidak ditopang dengan konsistensi, nggak bakalan bisa. Iya, betul Ya, juga. karena dia nggak punya bakat apa-apa. Inisiatif dia juga tidak Besar. menggebu-gebu sebenarnya. Jadi Biasa aja gitu. biasa Ya? aja. Jadi Dipa itu malah kesannya terpaksa. 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 Dipaksa. Iya. Dipaksa, terpaksa, terbiasa, akhirnya akan otomatis. Ah, Itu rumus. Jadi kalau dia tidak dipaksa, dia tidak bakalan bisa. Mungkin keinginannya untuk menjadi pemain bola tidak sebesar adiknya mungkin ya. iya. Hanya keinginan saya aja. Iya. Karena saya pikir ada salah satu kata-kata orang yang sampai sekarang saya ingat. Salah satu pelatih senior lah, saya hormati beliau, dia bilang ke saya, anakmu tuh jangan dipaksa, Ah, biarkan aja dia dengan dunianya. Dia sekolah, lulus, kayak anak abang pelatih, anak abang udah saya jadikan pemain bola. Anak abang sampai kuliah ini berhasil. ah, Tapi saya beda. Saya pingin anak saya jadi pemain bola. iya. Karena dia punya cita-cita. Cita-citanya apa? Cita-citanya, dia pernah bilang sama saya, Dedi, Dipa tuh pingin keluar negeri, keluar kota, jalan-jalan kemana-mana. Saya sebagai orang tua mungkin enggak bisa mensupport Iya. full ya, dari sisi materi. Dia cuma bilang, suatu hari kamu jadi pemain bola, kamu akan bisa jalan-jalan. Tercapai itu pasti. Tercapai. Ya alhamdulillah dia udah bisa ke Palembang, ke Jakarta, ke Bali, Surabaya dengan tanpa biaya apapun ya. Tanpa biaya apapun. Itu. Yang terakhir itu yang keempat ya. Iya. Yang keempat saya bilang tadi kritik. Kritik. Kritiklah yang menjadikan dia. Motivasinya dia. Ya motivasi buat saya juga. Oh, oke. Karena tanpa kritik dia akan berleha-leha. Tanpa kritik dia akan berleha. Kritik itu banyak. Ada yang menganggap dia tidak mampu, ada yang menganggap paling tidak mungkin. Ya contoh lah ya, di Balikpapan sendiri, Iya. usianya terlalu muda mungkin. Nggak bisa main. Dia tidak bisa main di mana-mana. Dia pernah pingin ikut saat itu di 2019 apa ya? Atau 2020 ada Galanita. Iya. Antara itu 1920. Dia mau ikut tim, dari yang bawa dia. Karena dia memang udah bagus. Tapi saya bilang, latihan aja dulu, nanti suatu orang akan percaya sama kamu. Iya. Jadi dia berlatih dengan giat. Tidak ada juga yang percaya. Sampai akhirnya karyawan yang bawa dia. Ya itu awalnya. Artinya kalau kamu mau bekerja keras, orang akan percaya sama kamu. Orang akan percaya, kamu kasih bukti, orang akan percaya. Iya. Itu sih yang keempat. Karena kritik. Dia jadi karena kritik. Karena diremehkan, Akhirnya termotivasi. Kalau yang terakhir, menurut saya sih itu lebih ke ini ya, coaching method. Oh, Metode pelatihan. Metode pelatihan yang saya kasih dia itu keras. Karena saya enggak seperti pelatih lain yang usia anak-anak, oke, kamu bermain untuk bergembira. Ya. Kalau saya enggak pernah diajarkan seperti itu. Ada gini, bergembira ada. Iya. Sebelum memulai latihan, sebelum latihan inti, atau setelah latihan. Tapi pada saat latihan, kamu harus kasih 100%, 200%. Karena itu akan membawa ke persaingan, ke pertandingan. Jadi, prinsipnya seperti itu. Kalau dari usia dini sudah saya ajarkan, kamu bersaing. Kamu latihan sekeras mungkin. Untuk bermain bergembira ada momennya, tapi dalam sesi latihan kamu harus bekerja keras. Harus membenarin yang salah. Karena coach is mekanik. Pelatih adalah mekanik. Memperbaiki. Oh ini salah, ini dibaikin sampai bisa. Ya seperti itu sih coaching metodenya yang saya berikan ke dia. Walaupun banyak kritik. Iya. Ya kritik, ya misalnya om-omnya nih, Ya. kamu sama anak keras betul itu anak cewek. Kadang saya ngelatih sampai dia begini, nangis, bawa latihan gini. Ya tapi kalau tidak seperti itu, dia tidak akan ditempa.
Karena kembali lagi yang tadi, terpaksa. Dipaksa, terbiasa. Ya contoh, saya sedikit egois. Ya. Pada saat kita main game, karena di Balikpapan kan tidak ada sepak bola wanita, Ya, tidak ada klub wanita. Jadi dia dipaksa main sama laki-laki. Saya paksa. Game, uji coba, sparring. Saat itu usianya masih 12-13, sudah dipaksa main sama bapak-bapak. Iya. Dia enggak mau, nangis. Aku enggak berani sama bapak-bapak, aku takut ini gini-gini. Dia nggak pulang ke rumah ngadu sama mamanya. Mamanya pun marah. Ya. Anak dipaksa main sama laki-laki gini-gini. Ya saya cuma bilang, suatu hari hal ini akan membentuk dia. Kalau dia tidak dipaksa, dia tidak akan terbiasa, dia akan otomatis. Betul. Jadi setiap Sabtu main jadwal bapak-bapak kita orang tua, kipernya dia. Kadang saya malu sama tim lawan. Teman kenal, bang, kipernya anak-anak cewek lagi. Jadi sungkan-sungkan kita. Saya malah bilang, malah saya minta tolong sama kamu bantu dia. Shooting aja keras, karena dari situ dia belajar. Main seperti biasa. Dari situ bahan saya untuk latihan dia. Jadi kadang kalau ada yang ngajakin, saya ini mainnya 40, 45 ya. Ngajak, bang ikut main yuk, ini. Saya harus ada punya syarat. Saya mau diajak, tapi ada syaratnya, saya harus sepaket. Sepaket sama anak saya. Dia kiper, saya pemain. Saya maunya seperti supaya saya main bola, dia belajar. Nah dari momen itulah akhirnya jadi tempat. Karena kan kita sepak bola wanita tidak ada kompetisi. Bagaimana mau melihat progres dia latihan kalau tidak ada kompetisi? Setidaknya ada game setiap minggu. Ya kompetisinya itu setiap minggu dia bermain sama laki-laki. Jadi dia belajar berkompetisi sama laki-laki. Seperti itu. Ekstrim ya? Ekstrim. Kejam ya? Kejam sih, tapi kejam. Ya hasilnya ada, buktinya sudah. Ya, alhamdulillah. Ya. Berhasil belum? Maksudnya pintunya baru terbuka menuju arah profesional. Di usianya 15 tahun. Dia berlatih dari 9 tahun. Jadi sekitar 6 tahun. Prosesnya tidak mudah, latihannya intens, keras, kejam, bahkan saya sebagai bapaknya katanya dibilang kejam, sama anak jahat ini. Tapi saya punya prinsip, tidak ada satupun anak laki-laki atau perempuan akan mencapai batas maksimal kemampuannya jika dia berlatih terlalu mudah. Terlalu santai nih, santai, tidak. Jadi memang harus tempa. Terpaksa dan terbiasa. Tapi ya luar biasa sih, usia 15 tahun. Tahun kemarin berarti masih 14 tahun. Ya. Sudah dipanggil di U19. Itu kesempatan yang langka, bisa dibilang langka ya kan. Dan ini U17 sudah bisa jadi masuk kiper kedua. Iya, jadi kiper kedua masuk di line up bahasanya. Makanya masih banyak waktu, tapi kalau dia berleha-leha ya kesempatan itu nanti pasti akan hilang. Iya, ya, betul. Kan? Nah, ini sedikit mau tanya sih. Waktu dipanggil di U19 sama U17. Tapi yang pertama kali di timnas itu kan U19 ya. 19. Itu ketika surat itu datang, surat cinta itu datang, kan? Ya, perasaannya sebagai orang tua dan anak sendiri itu gimana? Iya, sebenarnya di 2022 dia sudah ada masuk panggilan timnas SEA Games U18. Iya. Di Palembang juga. Iya, di Palembang. Sudah masuk grup, namanya masuk, kita udah bahagia itu. Disuruh bikin paspor. Saya sebagai orang tua bangga. Artinya kerja kerasmu bertahun-tahun, nih hasilnya. Iya. Di usia 13 tahun kamu masuk nominasi ya, panggilan. Udah bikin paspor, persiapan, latihan. Tiba-tiba ada kabar. Ya mungkin ada yang lebih baik, yang lebih dekat dari sana, gitu kan. Ya dia sedih, kecewa. Terus saya bilang, enggak apa-apa nak. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik itu buruk, baik, pasti ada hikmahnya. Hikmahnya mungkin kamu harus berlatih lebih giat lagi. Ya. Jadi ada waktu 1 tahun saya untuk menempa dia lagi. Saya bilang kesempatannya mungkin tahun depan. Tapi kamu harus mempersiapkan dirimu terus menerus. Jangan mempersiapkan diri pada saat mau momen kejadiannya ya. Persiapkan dirimu. Nah 1 tahun berlatih di tempat. Ya alhamdulillah di 2023 adalah panggilan itu. Ya bangga, senang.
Akhirnya dia bisa berangkat ke Palembang, berangkat sendiri, Perdana, mandiri, perdana, kita bangga. Dia latihan di sana. Saat itu kan U19 ya. Iya. Tapi akhirnya ada pengurangan. Nah, dia kena salah satu pengurangan pemain. Pemain yang dipilih hanya 23. Dia pemain ke-25, jadi ada 3 atau 4 yang dipulangkan termasuk dia. Ya dia sedih, nelpon, nangis, gini-gini, nggak terima, apa gini, kecewa ya wajar. Kita pun juga. Tapi saya bilang segala sesuatu ada hikmahnya. Mungkin kita harus latihan lebih giat lagi, lebih intens lagi. Ya dia pulang. Artinya tantangan buat saya. Kenapa dia gagal? Iya. Saya pun juga merasa untuk dia terlalu cepat untuk dipanggil timnas karena prosesnya masih panjang. Tapi karena mungkin tidak ada pilihan kali ya. Karena kita tidak ada sepak bola putri. Iya, sepak bola putri di Indonesia kan minim. Ya, Minim terus pemain-pemain juga mungkin belum terpantau seluruh Indonesia. Iya. Ada yang masih berleha-leha, main HP apa, nggak latih dengan giat. Padahal dia punya bakat, punya potensi. Saya bilang, pulang. Kita berbenah lagi. Kebetulan ada PR dari Coach Kurnia Sandi, coachnya ngasih saya PR. Ini Pak PR-nya Edelweiss. Selama ini kalau Bapak bisa benahin. Jadi begitu pulang, saya langsung buat periodisasi buat dia. Periodisasi untuk seorang pemain. Biasanya periodisasi itu untuk seluruh tim ya. Iya. Untuk seorang anak saya buat periodisasi training makro 1 tahun. Nah. 1 tahun saya buat program mingguan, bulanan, dan tahunan. Apa kekurangannya? Upper body atas. Dia harus dikuatkan bahu. Oh, buat atasnya dia. Ya kadang bahkan 1 tahun ini lebih kejam sekali. Ya karena kan tidak mau gagal untuk 2 kali ya. Jadi saya pikir, ya saya kan setiap pagi habis bangun, habis sholat subuh, saya selalu olahraga, jaga kondisi. Saya paksa dia tarik. Kadang kesian, karena jam 7 dia harus sekolah. Jam 5, setengah 6 saya tarik, saya paksa untuk latihan. Walaupun 1 jam, setengah jam. Walaupun hanya dalam rumah. Ayo kita exercise. Kita pull up, push up, squat, semua gerakan exercise untuk menguatkan upper body. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun saya tempat. Alhamdulillah dia masuk panggilan PON. Oh ya, PON. Ya, akhirnya di PON, Prapon, bisa lolos di Prapon, lolos PON Medan, dan dia jadi bagian dari PON dan dapat panggilan lagi ke timnas. Dan U17 kemarin juga bukan panggilan, seleksi. Oh, seleksi. Seleksi dari Balikpapan kan? Dari daerah. Seleksi daerah dulu ya, seleksi daerah, betul-betul. Dari Balikpapan lolos karena saingannya kurang sampai Jakarta. Di Jakarta itu ada 8-9 kiper. Dia bersaing, lolos sampai ke Bali TSC 23 pemain, jadi 3 kiper. Semua itu karena Allah. Karena doa orang tua, doa kita. Tanpa doa kita, mungkin aja pada saat dia seleksi kenapa, cedera, sakit, kan dia bisa dipulangkan. Bisa. Tapi karena doa orang tua selalu minta kesehatan buat dia, kelancaran, kemudahan. Seperti yang saya bilang tadi, ada 5 momen itu karena Allah, doa orang tua, konsisten, fokus, kerja keras, kritik, dan coaching method. Fokus itu seperti ini. Saking saya fokusnya, di layar HP saya fotonya Dipa memakai seragam timnas yang pada saat dia di Palembang dipulangkan. Jadi setelah dia dipulangkan, saya harus lebih fokus lagi sebagai pelatih, sebagai seperti saya bilang tadi, untuk fokusnya dia tanpa ditopang sama fokusnya pelatih juga nggak bisa. Jadi saya supaya fokus, dari 1 tahun lalu di HP saya fotonya Dipa memakai jersey timnas saat di Palembang, saat dia dipulangkan. Karena saya pikir semua orang bisa memakai jersey timnas, semua orang bisa beli. Ya, beli di tangan ini. Tapi tidak semua orang bisa memakai logo di dada tampil di pertandingan bersama timnas. Itulah yang memotivasi saya untuk begitu saya buka HP, saya lihat kamu hanya harus bekerja keras, bukan hanya memakai baju ini. Kamu harus bisa tampil untuk membela timnas. Karena kata dokter Diego, dokter teman saya timnas, tidak semua orang bisa memakai logo di dada. Seperti itu. Dan akhirnya juga
bisa nonton di layar kaca. Ya, Iya kan? dari dulu itu impian saya. Impian, ya. Saya cuma bilang, nak, suatu hari kita pingin nonton kamu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Nah, melihat kamu di TV. Akhirnya alhamdulillah tercapai. Tapi belum berhasil. Dalam artian ini baru awal. Baru awal. Untuk kedepannya kita tetap kerja keras, tetap menyerahkan sama yang di atas, berusaha untuk supaya konsisten berada di timnas. Jangan hanya sekali, 2 kali habis itu hilang. jadi kemarin itu TC sudah dipulangkan, ya kan? Yang kedua, seleksi dari daerah bisa sudah tampil meskipun hanya 30 menit, ya kan? Berarti tinggal berjuang lagi bagaimana tetap konsisten untuk jadi starting line up. Nah, nanti kalau sudah bisa jadi starting line up, nanti kita podcast lagi. Gimana caranya kalau bisa jadi starting line up? Kita nanti bisa kupas coaching metode itu tadi, ya kan? Metode latihannya seperti apa? Itu nanti kita bisa kupas di sesi selanjutnya. Boleh. Berlatih lagi 1 tahun lagi. Berlatih lebih giat lagi. Berlatih lebih giat. Sekarang dia fokusnya di PON untuk bisa menjadi kiper utama. Karena dia bersaing sama senior. Dia harus bisa membuktikan lah. Itu aja deh. Setelah itu kita lihat nanti gimana. Ya semoga yang terbaik lah untuk Edelweiss Auradita. Ya kan. Gitu. Mungkin ada kata-kata penutup sebelum kita closing. Ya, terutama buat pemain-pemain sepak bola putri lah. Itu sih. Kalau saya bilang mau sepak bola putri atau putra ya atau putri ya. Siapapun kamu, bagaimanapun kondisimu, tanpa bakat, semua akan menjadi nyata jika kamu mau bekerja keras, mau konsisten, mau berusaha. Dan kunci dari semuanya support orang tua. Support orang tua itu paling utama. Karena banyak pemain muda, pemain berbakat tanpa disupport orang tuanya ya. Support itu hal yang paling vital di pembinaan sepak bola. Karena kalau kita di pelatih ada namanya strength endurance ya, daya tahan kekuatan. Di sepak bola usia dini ada namanya support parent. Daya tahan support orang tua, sampai di mana dia bisa mensupport anaknya, mendukung, mengantar, mensuplai, apa semuanya. Karena itu tidak mudah. Dan itu tidak bisa panas-panas di ayam ya. Iya. Habis itu kendor juga anak. Jadi kalau mau orang tua harus punya daya tahan support luar biasa. Dan akan makan waktu, tenaga, materi, ya, pasti. Tapi kalau kita punya impian, punya tujuan, lewat itu semua. Iya. Tapi jangan setengah-setengah. Iya. Bahaya kalau setengah. Kalau setengah-setengah nggak bisa. Intinya satu, tidak ada yang mustahil. Iya. Tidak ada yang mustahil. Selagi percaya ke Allah, orang tua, doa orang tua. Percayalah, jarum langit itu tidak pernah membohongi. Jarum langit itu selalu menghasilkan hal-hal yang di luar nalar. Oke, mungkin itu aja obrolan kita sebentar dari cerita dari Coach Dedi tentang Edelweiss Auradita dan kursusnya beliau. Terima kasih telah hadir, ya kan? Bisa datang lagi untuk yang kedua kalinya. Jangan bosan, jangan sungkan-sungkan, ya kan? Nanti untuk nextnya kita nanti bicara tentang hal yang lain. Mungkin itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah. Mas Arif, minta tolong fotokan ah.